Welcome back di RF Channel on YouTube. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Selamat datang lagi di RF Channel untuk kita belajar bersama. Kali ini kita hari ini temanya kembali mengenai investasi saham, dan ini adalah salah satu saham BUMN dan farmasi pula, dimana perusahaan BUMN farmasi kan sebenarnya ada beberapa. Nah, kira-kira bisa tebak nggak sih yang menjadi topik kita ini mau kita bahas di angle yang mana? Nah, perusahaan BUMN farmasi yang menarik untuk kita amati dan analisa saham perusahaannya, di mana pada saat ini belakangan itu pernah sempat disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu suspendnya bukan karena UMA atau naik kencang turun kencang, tapi ini ada sesuatu yang menarik juga terkait dengan peristiwa suspendnya. Nah, namanya adalah Inaf, di mana bagian pertama ini Inaf tidak bisa bayar biaya bursa. Di sekitar 16 Februari 2024 yang lalu, salah satu saham perusahaan BUMN yaitu Indofarma Tbk sempat disuspend atau diberhentikan sementara perdagangan sahamnya oleh Bursa Efek. Pasalnya, BUMN Farmasi berkode saham ini, Inaf ini, belum membayar uang pencatatan tahunan. Jadi, untuk listing di Bursa Efek itu ada bayar biaya tahunan loh ya. Nah, untuk listing pertamanya ya berarti listing fee-nya, tapi ada juga annual listing fee yang harus dibayar gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi iuran tahunan yang harus dibayarkan itu senilai 25 juta per tahun, hanya 25 juta per tahun. Pada tanggal 16 Februari 2024, perdagangan saham Inaf harus disuspend oleh bursa karena belum membayar uang listing ini. Dan Inaf bukan satu-satunya emiten yang sahamnya disuspend oleh Bursa Efek, ada 49 teman-temannya lagi yang disuspend karena juga sama perihal tidak membayar. Meski sudah terbeban dari suspend saham sejak meskipun sudah tidak dibebani dengan yang namanya suspend pada tanggal 19 Februari 2024, ternyata kondisi fundamental saham Inaf juga ternyata perlu kita amati lebih jauh. Kok bisa sampai sedemikian hingga disuspend dan modal 25 juta juga gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari terkait dengan faktor fundamental dari Indofarma sendiri. Nah, kinerja fundamental Inaf saya akan coba lihat dari tahun 2011 sampai dengan 2022. Laporan keuangan 2023-nya ini saya belum rekap, tapi kita coba lihat dari sudut pandang ekuitas dan laba bersih yang ada di kuartal ketiga 2023. Oke, yang pertama sebelum bahas mengenai indikator gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ada dua komponen dari laba rugi Inaf yang menarik untuk dibandingkan, yaitu pendapatan dan beban pokok penjualan. Dua komponen ini menarik untuk dibandingkan karena terlihat mencolok sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan, besarnya beban pokok penjualan dari Inaf nilainya cenderung mencapai lebih dari 50% pendapatan. Supaya lebih mudah membayangkan, anggap teman-teman punya usaha jualan bakso, makanan apapun, di mana pendapatan atau ada omsetnya itu kita gambarkan di sini adalah grafik berwarna hijau gitu ya. Kemudian sebagai perusahaan makanan tentu punya beban pokok penjualan, setidaknya untuk beli bahan baku pembuatan makanannya dong. Nah, untuk beban pokok penjualannya ini diwakili dengan grafik warna merah. Kalau kita bandingkan dan perhatikan, tinggi warna bar merah beban pokok penjualan cenderung di atas 50% dari tinggi bar berwarna hijau atau pendapatan. Oke, nah ini sekarang bagian yang kedua. Saya coba buatkan grafik berapa persentase besarnya beban pokok penjualan dibanding pendapatan perusahaan, dan ternyata benar cenderung di atas 50%. Berdasarkan data di grafik ini saja, beban pokok penjualan yang paling minim 67% pendapatan di 2011. Beban pokok penjualan paling besar 110% dari pendapatan di tahun 2022. Ini mirip startup ya. Nih, ini baru beban pokoknya aja gitu ya, belum dikurangi dengan beban-beban lainnya seperti beban usaha, beban keuangan, dan beban pajak. Kalau kita lihat seperti tahun 2022 ini sudah hampir auto rugi bersih gitu ya. Nah, coba kita perhatikan lagi bandingan pendapatan
gross profit margin, operating profit margin, juga net profit margin. Saya akan coba jelaskan cara membaca grafiknya dulu. Coba teman-teman lihat dari grafiknya, di setiap tahun ada 4 gambar dengan bar yang berbeda-beda warnanya. Bar pertama hijau, inilah pendapatan. Kalau misalnya kita buat secara persentase, maka pendapatan atau omset sebelum dikurangi dengan segala beban, nilainya adalah 100%. Bar kedua adalah warna orange atau jingga, ini adalah indikator gross profit margin. Dari gross profit margin ini kita dapat informasi berapa besar laba yang bisa dihasilkan setelah omset dikurangi beban pokok penjualan. Nilai gross profit margin diperoleh dari pendapatan atau omset dikurangi dengan beban pokok penjualan. Nah, kemudian dibagi dengan pendapatan dan dikalikan dengan 100%. Bar ketiga warna biru, ini adalah indikator operating profit margin. Dari OPM ini kita dapat informasi berapa besar laba yang bisa dihasilkan setelah omset dikurangi dengan beban pokok penjualan dan beban usaha. Nilai OPM yang diperoleh dari pendapatan atau omset dikurangi beban pokok penjualan dikurangi dengan beban usaha atau beban untuk menjalankan suatu usaha, misalnya biaya marketing, biaya pegawai dan sejenisnya, kemudian dibagi dengan pendapatan dan dikalikan juga dengan 100%. Bar keempat adalah net profit margin, NPM. Bisa kita dapat informasi seberapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai NPM diperoleh dari pendapatan atau omset dikurangi dengan seluruh beban, mulai dari beban pokok penjualan, beban usaha, beban keuangan, dan beban pajak, kemudian dibagi dengan pendapatan dan dikalikan 100%. Adalah suatu hal yang wajar bila bar yang berwarna hijau alias pendapatan atau disebut dengan omset menuju bar merah alias NPM cenderung menyusut. Penyusutan ini terjadi karena perhitungan dari GPM menuju OPM dan NPM tentunya semakin ketat karena dikurangi dengan berbagai macam beban. Tetapi kalau dalam contoh kasus Enough ini penyusutan relatif ekstrim, ya kan? Dan ini juga terjadi dari tahun ke tahun. Pertama, terlepas dari tahun yang manapun, dari bar hijau alias pendapatan atau omset menuju bar jingga susut di atas 50%. Perihal ini sempat kita bahas pada gambar grafik pertama dan kedua, bahwa beban pokok penjualan cenderung di atas 50%. Dengan melihat penyusutan dari bar hijau ke bar jingga, kita mendapat gambaran betapa besar dan mendominasinya beban pokok penjualan dari Enough sendiri. Namun yang tidak kalah sadis ini ya, dari bar jingga alias GPM biasanya menuju bar biru alias OPM dan bar merah alias NPM, susutnya pun tidak tanggung-tanggung. Pada tahun 2013, 16, 17, 18, bar merah alias NPM-nya cenderung A- alias mengalami rugi bersih. Yang paling ekstrim penurunan NPM terjadi tahun 2022. Dari gambar grafik ini dapat simpulkan laba bersih Enough yang diwakilkan oleh indikator NPM alias bar merah memang pertama kali terdampak karena beban pokok penjualan yang besar. Kemudian beban kedua yang tidak kalah besar adalah beban usaha. Kejadiannya tidak hanya muncul di 1 atau 2 tahun, melainkan hampir setiap tahun, hingga pada akhirnya kondisi ini menjadi karakteristik atau ciri khas dari Enough sendiri sebagai perusahaan yang beban pokok penjualan dan beban usahanya besar. Oke, tidak bisa disangkal, masih banyak perusahaan farmasi di Indonesia yang impor kebutuhan bahan baku dari luar negeri. Saat lakukan impor bahan baku dari luar negeri, maka besar kemungkinan akan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang lain, bukan rupiah, melainkan adalah US dollar. Mengingat nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi dibandingkan dengan US dollar, tentu saja akan memberikan tekanan kinerja fundamental tersendiri bagi perusahaan farmasi seperti Enough dalam menghasilkan laba bersih. Kan perusahaannya masih bisa memanfaatkan ekuitas atau modal untuk bayar iuran dan segala kegiatan usaha lainnya. Ya, itu menjadi suatu pertanyaan. Sebelum kita membahas mengenai ekuitas, izinkan saya untuk menunjukkan satu grafik lagi, yaitu debt to equity ratio atau DER. DER adalah salah satu indikator fundamental untuk menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau modal perusahaan. Semakin besar DER artinya perusahaan ada dalam bahaya karena terancam kesulitan membayar utang atau tidak menutup kemungkinan berpotensi gagal bayar utang atau tidak tertutup kemungkinan ternyata hutangnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan ekuitasnya. Bisa kita lihat bersama-sama grafik dari DER berikut. Sebagai informasi, standar umum DER yang bisa digunakan adalah 1, artinya hutang setara dengan modal gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini cenderung bahaya. Kenapa? Karena 2011 sampai 2020 DER dari Enough adalah 0,8 sampai dengan 2,9 kali. Artinya utang Enough adalah 0,8 sampai dengan 2,9 kali dari modal yang dimiliki perusahaan. Namun pada tahun 2022 DER dari Enough melonjak hingga 16 kali. Ini bukan suatu kondisi yang sehat secara
fundamental, boleh dibilang 16 kali hutangnya dibandingkan dengan modalnya. DER dari Enough yang nilainya besar karena hasil kontribusi dari liabilities jangka pendek atau hutang jangka pendek, tepatnya utang usaha dari pihak ketiga dan utang pada bank. Enough sempat berutang pada bank dalam jumlah yang besar dari tahun 2013 hingga 2018. Namun terlepas dari apapun tahunnya, utang usaha dari pihak ketiga cenderung mendominasi liabilities jangka pendek dari Enough setiap tahunnya, khususnya 2019 sampai dengan tahun 2022. Dari grafik ini kita dapat informasi seberapa besar utang Enough dibandingkan jumlah ekuitas atau modal yang mereka miliki. Berlanjut pada grafik ekuitas, sebenarnya kontribusi yang sebabkan DER-nya meningkat tidak hanya dikarenakan utang yang besar, tapi bisa juga dikarenakan ekuitas yang mengecil. Dalam contoh kasus Enough, ya seperti yang sudah dibahas tadi, selain secara historik, Enough memang memiliki hutang yang besar. DER yang besar kali ini juga disebabkan karena menurunnya ekuitas. Ini jadi double impact ya. Ketika ekuitas menurun, maka secara tidak langsung, ya faktor perkalian dan pembagian sederhana, ya efeknya adalah menjadi besar juga DER-nya. Kita bisa lihat bahwa kondisi ekuitas dari perusahaan pun cenderung tidak baik-baik saja. Ekuitas dari Enough cenderung turun dari waktu ke waktu. Sempat punya ekuitas atau modal sebesar 600 miliaran di tahun 2011, tapi seiring dengan berjalannya waktu, penurunan modal paling ekstrim terjadi di tahun 2022, yaitu hanya tersisa 86 miliar. Berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2023, kondisi ekuitas dan modal dari Enough itu sudah mencapai minus 105 miliar. Minus loh ya, bukan plus 105 miliar. Bahkan Q3 2023 sudah tidak mampu lagi hasilkan laba bersih dan justru alami rugi bersih 191,7 miliar. Sungguh membagongkan sebenarnya, bener nggak sih? Jadi wajar-wajar saja Enough sampai kesulitan untuk membayar iuran tahunan yang cuma 25 juta dari bursa efek, karena bahkan ekuitas dan modal sendiri sudah minus besar. Jadi gimana kesimpulan dengan saham Enough? Mari kita bahas bagian ketiga ya, yaitu adalah kesimpulan. Saya akan coba rekap pembahasan kita dari awal, ya, biar kita nggak pergi kemana-mana. Enough adalah perusahaan farmasi yang mirip seperti perusahaan farmasi pada umumnya, yaitu memiliki karakteristik beban pokok penjualan yang tinggi. Jadi ini sebenarnya wajar. Beban pokok penjualannya sendiri bisa mencapai 50% pendapatan. Oke, beban pokok penjualan yang tinggi ini menjadi suatu hal yang wajar, karena mengingat kebanyakan bahan baku farmasi masih ada dari luar negeri, dengan menggunakan dibayar dengan US dollar, dan kita negara yang rawan terdepresiasi rupiahnya. Oke, nah nomor kedua, selain beban pokok penjualan yang tinggi, tidak jarang Enough terdampak juga oleh beban usaha yang tinggi. Nomor 3, kondisi fundamental lainnya yang tidak dalam keadaan baik-baik saja adalah utang dari Enough. Utang Enough cenderung naik dari waktu ke waktu. Umumnya dari Enough cenderung ada di kisaran 0,8 sampai dengan 2,9 kali. Tapi di 2022 kenapa mencapai babak mega jackpot? Diakibatkan karena ekuitas yang mengecil juga. Terakhir, DER yang tinggi tidak hanya semata-mata dipengaruhi oleh utang yang besar, ya kan? Tapi juga ekuitas yang mengecil tadi. Ekuitas yang atau modal perusahaan cenderung menyusut dari waktu ke waktu, bahkan berdasarkan laporan keuangan Q3 2023, ekuitas dari Enough telah menyusut minus 105 miliar. Sebenarnya 105 miliar minus itu sebenarnya namanya technically bangkrut, seperti itu. Oke, kesimpulannya kondisi Enough tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Perlu waktu untuk memperbaiki kondisi fundamental perusahaan. Kalau ini bukan perusahaan BUMN, maka semestinya hitungannya adalah technically bangkrut, karena modal negatif tidak menutup kemungkinan fundamental perusahaan bisa pulih kembali kalau dari pihak manajemen perusahaan berjuang untuk perbaiki profitability perusahaan dan kembali menata neraca keuangannya dengan perlahan mengurangi utang serta meningkatkan ekuitas ya. Tentunya ekuitas negatif itu harusnya disuntik gitu ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau menganalisis fundamental sederhana seperti yang kita bahas bersama dalam video ini, teman-teman bisa belajar melalui beberapa media belajar. Kembali lagi ya, bukan jualan tapi mengarahkan Anda di tempat yang benar daripada mengarahkan di tempat yang sesat, betul nggak? Oke, oleh karena itu saya ada beberapa buku yang bagus untuk dibaca. Untuk bisa yang masih roaming dengan perihal ini, bisa baca buku Trading versus Investing, Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, Yuk Belajar Nabung Saham, Yuk Nabung Seluruh Saham. Juga bisa baca Simple Trading, Simple Investing. Untuk teman-teman yang suka belajar secara interaktif, bisa ikut kelas. Ada kelas yang diadakan oleh tim saya, ada 2. Yang pertama adalah Investart untuk belajar fundamental dasar. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk men-screening, memvaluasi, bisa mengikuti namanya Fundamental Camp. Dengan belajar analisis fundamental sederhana seperti yang kita bahas bersama dalam video ini, teman-teman bisa menjadi investor yang rasional, bukan investor yang emosian hanya modal karena nama besar sebuah brand. Oke, nah silahkan kalau mau daftar, mau tanya mengenai buku, bisa hubungi tim saya di 085
0852 882 6187 dan sampai ketemu di video selanjutnya.